Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dosen Iwayan Gede Merte, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Ari Meliawati, NPM 18331211402. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul dengan pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2014 sampai 2019. Adapun alasan latar belakang yang saya pilih yaitu di mana salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Di Indonesia sendiri, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga pemerintah melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki. Secara teoritis, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal pada umumnya dialokasikan oleh aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan dari sumber dari alokasi belanja modal, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukur karena PAD itu sendiri merupakan komponen yang penting untuk mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatan melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. Bahwa di mana pertumbuhan perekonomian di Bali, yaitu salah satunya Kabupaten Badung, periode 2014 sampai 2019 selalu konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan nasional dengan capai rata-rata 6%. Yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu mengalami peningkatan mengikuti perkembangan ekonomi regionalnya. Sedangkan yang mengalami tren penurunan antara lain presentasi tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kabupaten Badung untuk 2014 sampai 2019 lalu di bawah presentasi TPT Provinsi Bali dan nasional. Di mana tahun 2014 sampai 2019 presentasi TPT di Kabupaten Badung selalu di bawah 0,5% yang jauh di bawah provinsi Bali yang presentase tahun 2014 sampai 2019 lalu berada di bawah presentase tingkat kemiskinan Provinsi Bali dan nasional. Tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Badung berada di 1,78%, sedangkan Provinsi Bali 3,79% dan nasional 9,41%. Kabupaten Badung selama ini periode 2014 sampai 2018 lalu konsisten di bawah 0,5% yang menandakan ketimbangan distribusi penduduk di Kabupaten Badung rendah. Alasan saya memilih penelitian ini, seluruh Kabupaten Badung sebagai objek penelitian karena Kabupaten Badung memiliki potensi yang menghasilkan belanja modal yang cukup besar, salah satunya pertumbuhan ekonomi pada setiap harinya dapat menghasilkan tingkat kinerja PAD diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung? Yang kedua, ada apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung? Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. Dan adapun manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menambahkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan belanja modal dan memberikan manfaat dalam sumbangan pemikiran terkait pendapatan asli daerah dalam
pembentukan perencanaan dan kebijakan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi komparatif bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Selanjutnya ada tinjauan pustaka terdiri dari belanja modal. Belanja modal dibagi menjadi dua, belanja modal publik dan belanja modal aparatur. Jenis-jenis belanja modal, yang pertama ada belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, jembatan dan irigasi, dan belanja modal fisik lainnya. Yang kedua ada pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak, retribusi daerah, bagian laba badan usaha milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan. Yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Adapun publikasi penelitian sebelumnya yaitu Yuliana, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada Rijaul Ahmad Fikir. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara simulasi dan parsial belanja modal dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera. Yang ketiga ada Desa Nyoman Utami dan I Gusti Bagus Indrajaya. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada Adriansyah Putra. Penelitian menggunakan uji T menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan sinergis terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh signifikasi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ada tempat dan objek penelitian. Tempat dan objek penelitian ada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data Badan Pusat Statistika atau BPS Kabupaten Badung 2014 sampai 2019. Objek penelitian yaitu dalam penelitian ini yaitu belanja modal, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Badung 2014 dan 2019. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah belanja modal dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Kalau sampel dari penelitian ini adalah belanja modal dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung 2014 sampai 2019. Identifikasi variabel. Variabel bebas X adalah X1-nya belanja modal, X2 adalah pendapatan asli daerah, dan variabel terikat Y adalah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada belanja modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap yang mempunyai masa dan manfaat lebih satu dalam periode akuntansi. Yang kedua ada pendapatan asli daerah, merupakan pemasukan atau penerimaan yang diterima dari kas daerah yang bersumber dari wilayah masing-masing. Yang ketiga ada pertumbuhan daerah, merupakan satu indikator keberhasilan pembangunan suatu perekonomian. Selanjutnya ada jenis dan sumber. Kalau jenis data ini menggunakan sifat dari data kuantitatif. Kalau sumbernya, menurut sumbernya merupakan data dari sekunder yang merupakan data time series. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data digunakan dengan mencatat langsung dari sumber yang sesuai dengan data yang diperlukan, yang diambil dari dokumen yang telah diterbitkan dan dipublikasikan oleh instansi terkait.
Metode analisis ada 3. Yang pertama ada metode statistik deskriptif, adalah statistik yang mempunyai tugas untuk mengumpul, mengolah, dan menganalisis data kemudian menyimak dalam bentuk yang baik. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Ada 4, yaitu uji normalitas. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heterogeneitasitas. Yang keempat ada autokoreliasi. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji koefisien determinalisasi. Yang kedua ada uji T dan uji F. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, Om Santi Santi Om. Terima kasih.